3 dengan mata kuliah Statistika Diferensial dan Multilateral yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Dede Nuslat MSI dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Stambuk 2024. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai hasil analisis kami terhadap statistik analoga 2 jalur pada prestasi belajar mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran dan juga motivasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jihan Fazilah dengan NIM 7243142007. Nama saya Syakira Fadihan Raja Rastion dengan NIM 7242442003. Saya Nagwa Fitriansyah dengan NIM 72411420006. Baik, pada analisis statistik data penelitian ini, responden atau sampel merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas B angkatan 2024 di Universitas Negeri Medan. Data awal diperoleh dari 17 mahasiswa yang mengisi kuesioner penelitian. Namun, setelah dilakukan pengecekan terhadap aspek motivasi, sebagian responden tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis data hipotetik untuk menyesuaikan kebutuhan penelitian. Berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, diperoleh 9 responden yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel dalam analisis penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 2 faktor terhadap nilai mahasiswa, yaitu faktor metode ajar yang terdiri dari ceramah, diskusi, dan blended learning, serta faktor motivasi belajar yang terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, dianalisis apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut dalam memengaruhi hasil belajar mahasiswa. Nah, baik, pada penelitian kali ini akan menggunakan banyak rumus di mana ada menggunakan rumus untuk faktor A, faktor B, interaksi AB, galat, dan juga total. Di mana ada rumus-rumus untuk mencari JK, DB, KT, F hitung, dan F tabel. Untuk mencari JK faktor A, rumusnya adalah sigma A kuadrat dibagi KB kali R dikurang sigma X dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, untuk mencari JK faktor B, itu rumusnya adalah sigma B kuadrat per KA dikali R dikurang sigma X dikuadratkan terus dibagi N. Untuk mencari JK interaksi antara A dan B, itu menggunakan rumus di dalam kurung sigma AB kuadrat per R dikurang sigma X kuadrat per N dikurang dalam kurung JKA ditambah JKB, di mana JKA itu tadi adalah JK faktor A dan juga JKB adalah JK faktor B. Selanjutnya, untuk mencari rumus JK galat, adalah JKT dikurang dalam kurung JKA ditambah JKB ditambah JKAB, tutup kurung. Nah, untuk mencari JK total, rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan per N. Nah, baik, sekarang untuk rumus DB, untuk faktor A menggunakan KA dikurang 1, untuk DBB menggunakan rumus KB dikurang 1, untuk rumus DB interaksi AB atau DBAB menggunakan rumus DBA dikalikan dengan DBB. Nah, untuk mencari DB galat, rumusnya adalah DBT dikurang dengan dalam kurung DBA ditambah DBB ditambah DBAB. Nah, selanjutnya untuk mencari DB total, itu rumusnya adalah N dikurang 1. Lalu ada rumus berikutnya yaitu untuk mencari KT, di mana KTA atau KT faktor A dengan rumus JKA per DBA, KTB dengan rumus JKB per DBB, JKAB KTAB dengan rumus JKAB per DBAB. Selanjutnya, untuk KT galat dengan rumus JKG per DBG. Selanjutnya adalah mencari F hitung. Untuk F hitung, kita hanya mencari F hitung untuk faktor A, faktor B, dan juga interaksi AB. Di mana rumusnya adalah F hitung A itu KTA per KTG, untuk F hitung B, KTB per KTG, dan untuk F hitung AB atau interaksi itu dengan rumus KTAB per KTG. Lalu untuk mencari F tabelnya, kita bisa menggunakan F
dengan 0,05 di dalam kurung dBA-nya berapa, lalu dicari juga dB-nya itu berapa. Nah, ini kita tinggal lihat di tabel yang ada di Google ataupun dimanapun. Sekarang kami akan memaparkan mengenai data yang sudah kami pilih untuk menjadi sampel. Sebelumnya kami sudah memberitahu kalau di data ini itu sudah kami lakukan pengaduan data secara hipotetik karena beberapa sampel yang kami dapatkan itu mengalami data yang tidak seimbang, di mana seluruh motivasinya tinggi. Jadi kami menggunakan data hipotetik sebagai pembalance. Nah, di mana untuk metode ajar ceramah dengan motivasi tinggi itu ada nilai 92, 89, dan juga 84. Untuk motivasi sedang dengan metode ceramah mendapatkan nilai 75, 80, 88, dan juga 84. Dan untuk metode ceramah dengan motivasi rendah mendapatkan nilai 79, 77, dan juga 78. Untuk metode diskusi dengan motivasi tinggi mendapatkan nilai 77, 80, dan 89. Untuk diskusi dengan motivasi sedang mendapatkan nilai 72, 72, dan juga 89. Selanjutnya untuk diskusi dengan motivasi rendah itu mendapatkan nilai 69, 68, dan 85. Dan juga untuk metode ajar blended learning itu dengan motivasi tinggi mendapatkan nilai 89, 92, dan 93. Untuk motivasi sedang mendapatkan nilai 89, 89, 87. Untuk motivasi rendah mendapatkan nilai 85, 86, dan 88. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai sigma x kuadrat itu dengan menjumlahkan semuanya lalu dikuadratkan. Nah, lalu untuk mencari x kuadrat itu dengan mengkuadratkan masing-masing nilai yang telah diperoleh. Selanjutnya, nilai yang tadi kita dapatkan itu kan ada cukup banyak ya. Ada 27 nilai dari untuk sampel yang telah kita dapatkan. Nah, sampel itu kita rapatkan menjadi ceramah itu untuk motivasinya hanya satu nilai. Jadi untuk ceramah tinggi itu dapat 265, ceramah sedang dapat 243, ceramah rendah dapat 234. Untuk diskusi tinggi dapat 235, diskusi sedang dapat 228, diskusi rendah dapat 206. Nah, untuk blended learning yang motivasi tinggi itu mendapatkan nilai 274, blended sedang mendapatkan nilai 265, blended rendah mendapatkan nilai 259. Untuk mencari sigma A sendiri itu dengan menjumlahkan seluruh data ceramah, diskusi, dan juga blended. Untuk mencari nilai X bar A itu menjumlahkan seluruhnya lalu dirata-ratakan. Untuk mencari A kuadrat itu mengkuadratkan nilai yang sudah dirapatkan tadi. Untuk mendapatkan nilai sigma A kuadrat itu dengan menjumlahkan semua nilai A kuadrat yang sudah didapatkan. Begitu pula dengan nilai sigma B, X bar B, dan juga B kuadrat, dan juga sigma B kuadrat. Itu adalah grafik nilai yang sudah kami buatkan. Dapat dilihat ya teman-teman, kalau misalnya metode blended learning itu memimpin dengan posisi nilai tertinggi, disusul dengan metode ceramah, lalu disusul dengan metode diskusi yang nilainya itu sedikit lebih rendah daripada keduanya. Baik, berikut ini adalah desain penelitian. Penelitian menggunakan ANOVA 2 jalur. Faktor pertama adalah metode mengajar yang terdiri atas ceramah, diskusi, dan blended learning. Faktor kedua adalah tingkat motivasi yang terdiri atas rendah, sedang, dan tinggi. Nilai hasil belajar dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan kombinasi kedua faktor tersebut. Nah, kita mendapatkan ringkasan temuan data. Dari metode blended learning menunjukkan nilai rata-rata yang paling tinggi pada seluruh tingkat motivasi. Metode ceramah menghasilkan nilai menengah, sementara metode diskusi memiliki nilai terendah. Mahasiswa dengan motivasi tinggi memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan mahasiswa dengan motivasi sedang maupun rendah pada semua metode. Nah, berikut adalah hasil uji ANOVA. Kalian bisa lihat dari tabel berikut ada metode ajar dengan ceramah, diskusi, metode yang lain, dan berikut adalah tabelnya. Bisa dilihat angka-angkanya.
kita masuk pada hasil dan interpretasi metode pembelajaran dalam mengajar. Hasil ANOVA, faktor metode mengajar atau faktor A, nilai F hitungnya untuk metode mengajar adalah 11,81973 dan nilai F tabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah 3,55. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, dapat disimpulkan bahwa metode mengajar memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa. Maka dapat diinterpretasi faktor A, perbedaan metode mengajar menghasilkan variasi nilai akademik yang nyata. Metode blended learning memberikan peningkatan hasil belajar terbaik karena mampu menggabungkan interaksi tatap muka dan pembelajaran digital, sehingga mahasiswa memiliki lebih banyak sumber daya dan pengalaman belajar yang lebih beragam. Selanjutnya adalah hasil interpretasi faktor motivasi belajar dengan faktor motivasi. Hasil ANOVA, faktor motivasi B, nilai F hitung untuk motivasi belajar adalah 35,16246. Sedangkan nilai F tabelnya adalah 3,55. Maka nilai F hitung yang jauh lebih besar menunjukkan bahwa tingkat motivasi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap hasil belajar. Nah, dapat diinterpretasi faktor B ini, mahasiswa dengan motivasi tinggi menunjukkan kemampuan akademik yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki motivasi sedang atau rendah. Motivasi mendorong ketekunan, konsistensi, serta keterlibatan aktif dalam pembelajaran sehingga menghasilkan pencapaian nilai yang lebih baik. Selanjutnya adalah hasil dan interpretasi interaksi antara faktor A dengan faktor B. Hasil ANOVA interaksi A dan B, nilai F hitung interaksi adalah 0,901961, sedangkan nilai F tabel adalah 2,93. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, tidak terdapat interaksi signifikan antara metode mengajar dan tingkat motivasi. Nah, dapat diinterpretasikan bahwa tidak adanya interaksi menunjukkan bahwa kedua faktor bekerja secara independen. Efektivitas metode mengajar tidak berpengaruh atau bergantung pada tinggi rendahnya motivasi mahasiswa, dan pengaruh motivasi tidak berubah berdasarkan metode yang digunakan. Pada prestasi, siswa bersifat konsisten pada semua kombinasi faktor. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pertanyaan refleksi, di mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang low order. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ANOVA 2 jalur? ANOVA 2 jalur adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua faktor sekaligus terhadap satu variabel terikat, serta melihat apakah kedua faktor tersebut memiliki interaksi dalam memengaruhi hasil. Teknik ini membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok pada dua faktor yang berbeda. Yang kedua, sebutkan dua faktor yang biasa dianalisis dalam ANOVA 2 jalur. Dua faktor yang sering dianalisis adalah faktor perlakuan atau metode. Ini misalnya metode pembelajaran, dan faktor karakteristik individu. Ini misalnya motivasi belajar atau tingkat kemampuan awal. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan efek utama dalam analisis varians. Efek utama adalah pengaruh langsung dari masing-masing faktor terhadap variabel terikat tanpa memperhatikan faktor lainnya. Dengan kata lain, efek utama ini menunjukkan apakah suatu faktor secara mandiri mempengaruhi hasil penelitian. Baik, sekarang kita memasuki bagian refleksi pada pertanyaan middle order. Yang pertama, jika pada proyek ini digunakan faktor metode pembelajaran dan motivasi, bagaimana Anda akan menyusun tabel data untuk uji ANOVA 2 jalur? Nah, bagi kami, tabel data disusun dalam bentuk kotak 2 dimensi, baris berisi 3 metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan blended learning, sedangkan kolom berisi tingkat motivasi, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pada setiap sel dimasukkan nilai rata-rata atau total nilai mahasiswa. Contohnya, ceramah, motivasi tinggi 265, sedang 243, rendah 234. Diskusi, motivasi tinggi 235, sedang 228, rendah 206. Blended, motivasi tinggi 274, sedang 265, rendah 259. Soal selanjutnya yaitu nomor 2.
Jelaskan langkah-langkah utama dalam menguji hipotesis menggunakan ANOVA 2 jalur pada kasus di kelas akuntansi. Yang pertama ada menentukan dua faktor yang akan dianalisis, yaitu metode pembelajaran dan motivasi. Yang kedua, mengelompokkan nilai mahasiswa sesuai kombinasi kedua faktor. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas atau DB, dan kuadrat tengah atau KT untuk kedua faktor, interaksi, dan galat. Yang keempat, menghitung nilai F untuk masing-masing faktor dan interaksi. Yang kelima, membandingkan F hitung dengan F tabel untuk menentukan signifikansi. Yang keenam, menarik kesimpulan apakah terdapat pengaruh masing-masing faktor, apakah terdapat interaksi. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menginterpretasi hasil F untuk pengaruh metode pembelajaran dan tingkat motivasi dalam output ANOVA 2 jalur? Interpretasinya dilakukan dengan melihat apakah nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka pengaruh faktor tersebut signifikan pada data penelitian ini. Metode pembelajaran memiliki F hitung 11,81 dan yang artinya lebih besar dari 3,55, berarti terdapat pengaruh signifikan. Motivasi memiliki F hitung 35,16 yang lebih besar dari 3,55, berarti pengaruhnya sangat signifikan. Hal ini menunjukkan kedua faktor memengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang menjawab pertanyaan high order thinking skills. Pertanyaan yang pertama adalah, jika hasil ANOVA 2 jalur menunjukkan adanya interaksi signifikan antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi, maka apa arti temuan ini bagi dosen dalam merancang strategi pembelajaran di kelas akuntansi? Jawaban dari kelompok kami adalah, interaksi signifikan berarti efektivitas metode pembelajaran bergantung pada tingkat motivasi mahasiswa. Artinya, metode tertentu mungkin sangat efektif bagi mahasiswa bermotivasi tinggi, tetapi tidak efektif bagi mahasiswa bermotivasi rendah. Jika demikian, dosen perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kelompok motivasi yang berbeda. Dosen mungkin perlu memberikan pendekatan khusus bagi siswa bermotivasi rendah, misalnya metode diskusi yang lebih interaktif atau pemberian tugas berbasis proyek untuk meningkatkan motivasi. Pertanyaan yang kedua adalah, berikan contoh perubahan kebijakan atau intervensi yang bisa diambil sekolah berdasarkan hasil uji ANOVA 2 jalur di proyek ini. Jawaban dari kelompok kami adalah, ada beberapa kebijakan atau intervensi yang bisa diambil. Yang pertama adalah, kampus dapat menambahkan penggunaan metode blended learning karena terbukti meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, kampus dapat membuat program peningkatan motivasi seperti mentoring akademik, pelatihan manajemen waktu, atau layanan konseling belajar. Yang ketiga, kampus dapat mengadakan pelatihan bagi dosen untuk mengoptimalkan metode pembelajaran yang lebih variatif dan juga adaptif. Soal nomor 3 adalah analisis kemungkinan kesalahan atau bias dalam pelaksanaan dan interpretasi ANOVA 2 jalur, serta bagaimana mengatasinya dalam kasus pendidikan akuntansi. Baik, jadi jawaban dari kelompok kami adalah, kemungkinan kesalahan itu meliputi beberapa hal, misalnya pengelompokan sampel yang tidak seimbang sehingga hasil kurang representatif. Lalu ada ukuran sampel yang terlalu kecil sehingga kekuatan statistik itu rendah. Dan yang ketiga adalah ketidakkonsistenan dalam memberikan perlakuan di setiap metode pembelajaran. Yang keempat, nilai siswa dipengaruhi faktor luar seperti kondisi psikologis ataupun waktu ujian. Jadi ada faktor eksternal yang berpengaruh. Nah, selanjutnya adalah cara mengatasinya,
Yang pertama itu bisa dengan menambah jumlah sampel, yang kedua bisa dengan mengontrol kondisi pembelajaran agar konsisten, yang ketiga melakukan redenominasi penentuan kelompok, yang keempat mengumpulkan data tambahan untuk mengurangi bias seperti absensi atau catatan perilaku belajar. Baik, saya akan mempresentasikan pertanyaan kasus spesifik project. Yang pertama itu, berdasarkan data nilai ujian, metode pembelajaran dan motivasi, bagaimana Anda menentukan ada atau tidaknya perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok dengan ANOVA 2 jalur? Perbedaan rata-rata ditentukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar, maka terdapat perbedaan signifikan antara kelompok. Pada data ini, metode pembelajaran dan motivasi sama-sama memiliki F hitung yang lebih besar dari F tabel, sehingga terdapat perbedaan rata-rata prestasi antara dua kelompok pada kedua faktor tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua pada pertanyaan kasus spesifik project. Jika hasilnya menunjukkan tidak ada interaksi tetapi terdapat efek utama yang signifikan pada metode pembelajaran, apa rekomendasi Anda untuk sekolah? Nah, yang bisa kami rekomendasikan adalah sekolah sebaiknya memilih dan mengembangkan metode pembelajaran yang paling efektif tanpa harus mempertimbangkan kategori motivasi. Berdasarkan hasil data, blended learning merupakan metode terbaik dan dapat diterapkan secara luas kepada seluruh mahasiswa karena memberikan hasil belajar tertinggi pada semua tingkat motivasi. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda dapat memvisualisasikan hasil ANOVA 2 jalur supaya mudah dipahami oleh guru dan siswa akuntansi? Nah, visualisasi yang dapat dilakukan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami ada dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan grafik batang perbandingan nilai antara metode pembelajaran pada tiap tingkat motivasi. Yang kedua, ada menggunakan grafik garis atau interaction plot untuk menunjukkan pola hubungan antar faktor. Nah, yang ketiga, yang C, itu dengan menggunakan tabel ringkasan berisi nilai rata-rata, F hitung, dan keputusan uji. Dengan grafik ini, guru dan siswa dapat melihat perbedaan nilai dengan jelas dan memahami faktor mana yang paling mempengaruhi prestasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan kata saat mempresentasikan hasil analisis kami, mohon dimaafkan dan sampai jumpa. Bye-bye.